Teman-teman semuanya, sekarang mari kita bahas terkait dengan sentences atau kalimat di strategi-strategi sederhana, strategi-strategi yang praktis untuk menulis kalimat dalam penulisan akademik bahasa Inggris. Nah, saya sudah seleksi, saya sudah pelajari berdasarkan pengalaman, sekiranya 3 tips ini cukup. Ya, kalau memang teman-teman benar-benar praktekkan, cukup untuk bisa meningkatkan, untuk meroketkan gitu ya, lebih lebih keren ya, untuk meroketkan kualitas kualitas kalimat yang teman-teman tulis. Gitu. Yang pertama itu berkaitan dengan sentence types. Nanti saya akan jelaskan tipe-tipe sentence, tipe-tipe kalimat yang teman-teman benar-benar harus aware untuk bisa menulis dan menggunakannya secara variatif. Tuh. Yang kedua, adjective and prepositional phrase. Dan yang ketiga, academic writing phrases. Yaitu tipe kalimat, terus adjektif dan eh, preposisi, kalimat-kalimat adjektif, adjektif yang digabungkan dengan preposisi, kemudian hmm, frase-frase atau retorika ya. Bahasa kerennya itu retorika dalam penulisan akademik yang perlu teman-teman terapkan untuk memulai kalimat. Jadi kalimatnya itu soundnya nggak lagi non native gitu, biar lebih sounds native itu kita harus menggunakan eh, menggunakan atau mengadaptasi retorika-retorika yang sudah ada dalam dunia akademik gitu atau dalam penulisan akademik. Nah, mari kita mulai yang pertama teman-teman. Sentence types. Kembali lagi ke sekolah dasar, mohon maaf. Sudah sering, mungkin bukan hanya sekolah dasar, tapi SD, SMP, SMA. Jadi kembali lagi ke masa sekolah, belajar tipe-tipe kalimat. Nah, tapi dalam hal ini izinkan saya membaginya sesuai dengan teori yang dalam bahasa Inggris karena lebih sederhana menurut saya. Jadi mohon maaf, lebih mudah dipahami daripada menggunakan eh, kategorisasi kalimat dalam bahasa Indonesia. Tuh. Nah, kalimat itu ternyata, mohon maaf, sebelum kita ke situ, coba diamati dulu teman-teman. Ini menarik, sengaja saya berikan di awal, tidak teorinya dulu, tapi teman-teman coba baca dulu. Itu. Antara teks satu dan teks 2, mana yang lebih, menurut teman-teman lebih enak dibaca, lebih terkesan akademik, lebih menarik, dan lebih-lebih yang lainnya. Gitu. Saya berikan waktu sejenak. Mhm. Kalau sekiranya belum selesai, nanti bisa dilanjutkan sambil mendengarkan. Nah, teman-teman, lagi-lagi ini kasus nyata yang sedang saya kerjakan kolaborasi dengan teman, yaitu terkait dengan scientific papers are of important as references for writing a thesis. Itu. Jadi tentang pentingnya, pentingnya artikel ilmiah untuk menulis sebuah tesis. Gitu. Nah, tesis itu sebenarnya kalau bahasa Inggris disamakan ya, kalau kita berbeda ya, ada skripsi, ada tesis, ada disertasi. Gitu. Dan selanjutnya, mulai kalimat kedua, selanjutnya dari kalimat kedua hingga kalimat kelima. Gitu. Nah,
Mohon maaf, teks yang satu ini meskipun ya dari strukturnya sudah bagus, tidak ada grammatical error gitu. Tapi ya mohon maaf, misalkan teman-teman ngerasa sebetulnya ada yang lebih pas ya secara grammarnya, itu meskipun kalimatnya benar semuanya, susunannya benar semuanya, tapi ketika digabungkan dalam satu paragraf agak kurang enak dibaca, terkesan monoton, kurang menarik. Kenapa teman-teman? Karena dalam teks pertama ini, teks nomor satu, kalimat yang digunakan semuanya adalah eh, simple sentence, kalimat sederhana, yang komposisinya adalah subjek, predikat, objek, keterangan, SPOK. Ya. Sementara coba kita lihat teks sebelah kanan ya, teks nomor 2 itu variasi kalimat sudah mulai digunakan, tidak hanya menggunakan simple sentence, tapi sudah menggunakan compound dan complex sentence. Tuh. Nah, coba dibacanya pun juga lebih enak ya. Scientific papers, bla 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 bla, a thesis. University students should read bla 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 bla, so they can familiarize themselves, bla 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 bla. By doing so, the student could find novelty in their studies. Nah, nih jadi ini kalimat yang nomor 2 ini adalah kalimat gabungan. Tuh, compound sentence. Tuh. Nah, dalam menulis, dalam prakteknya, nanti coba divariasikan kalimat yang ditulis supaya tulisan akademik teman-teman semuanya yang dalam bahasa Inggris itu memang flow-nya udah flow native, bukan flow mohon maaf seperti sedang belajar nulis artikel jurnal atau nulis akademik ya gitu. Jadi variasikan bukan hanya simple sentences karena akan terdengar monoton, tapi variasikan menggunakan tipe-tipe sentence yang lainnya. Nah, tipenya itu apa saja? Mari kita mulai lihat di slide berikutnya. Yang pertama, benar, simple sentence. Subject, verb, objective. University students should read the latest scholarly articles. Nah, di atasnya itu ada compound. Compound sentence itu atau kalimat gabungan. Oh, maaf, ini masih kalimat compound. Kalimat gabungan itu paling atas nanti ya. Kalimat compound itu terdiri dari independent clause, ada ditambah coordinate conjunction, ditambah lagi independent clause. Komposisinya begitu. Contohnya tadi di sudah ada di teks yang kita kaji di slide sebelumnya, university students should read the latest scholarly article. So, nah inilah coordinate conjunction. Coordinate conjunction itu nanti teman-teman di googling aja, paling paling gampangnya bisa disingkat menjadi fun boys. Itu for, and, but, uh, fun, boys, ya, or, yet, so. Di search aja. Itu singkatannya fun boys. Jadi so they can familiarize themselves with current research findings. Jadi sebenarnya bisa dipisah itu. So-nya dihilangkan jadi titik gitu. Tapi kan jadi fluensinya jadi berkurang. Berbeda kalau memang kita kita mainkan variasi kalimatnya. Tuh. Di atasnya compound ada complex sentence. Dia ada independent clause ditambah subordinate conjunction, nanti di search lagi subordinate conjunction itu apa saja, dan dependent clause atau clauses itu. Nah, subordinate conjunction itu yang beberapa contohnya itu banyak sekali ya. Ada when, ada whereas, while, eh, ada which, dan lainnya gitu. Nah, bedanya ini bukan dua independent clause ya. Jadi kalau kalau independent clause-nya hilang, ini dependent clause-nya susah dipahami karena ini tidak independen ya. Jadi harus harus menyatu. The university students should read the latest scholarly articles when. Nah, kapan nih? When writing a thesis in the early phases. In the early phase. Ya.
Kalau kalau dipotong di sini writing a thesis in the early phase. Ya sebetulnya masuk aja ada SPOK-nya. Tapi kan konteksnya ini dari segi maknanya hilang gitu. Maksudnya apa nih menulis tesis di early phase-nya? Jadi harus ditempelkan dengan independent clause-nya. Nah, ini struktur kompleks ya, ditambah dengan subordinate conjunction. Jadi kalau di ada independent clause-nya, university students should read the latest scholarly articles. Oh, ternyata konteksnya adalah mahasiswa harus membaca artikel ilmiah. Nah, konteksnya adalah writing eh, ini adalah yang maksudnya pemaknaannya writing a thesis in the reverse ini bisa 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 nyambung, bisa dimaknai karena didahului dengan kalimat ini tadi. Oh, ini berkaitan dengan universitas. Oh, maaf, berkaitan dengan mahasiswa gitu. Mahasiswa yang harus membaca artikel ilmiah gitu. Ketika kapan? Writing a thesis in the early phases. Yang terakhir teman-teman itu adalah yang gabungan. Gabungan itu kompon ketemu dengan kompleks gampangannya gitu ya. 2 tambah 3. Nah jadinya ketika digabungkan pun juga masuk kalimatnya juga enak meskipun lebih panjang. Ya. University students should read the latest scholarly article bla bla bla. Ini tadi masuk ke sini. Uh, so so they can familiarize themselves. Oke, maaf. Slide ya. So they can familiarize themselves with current research findings when writing thesis in the early phase. Gitu. Nah, teman-teman silahkan diconsider seriously untuk menggunakan variasi ini. Tuh, silahkan gunakan simple, compound, kompleks, kompleks dan gabungan. Itu. Nah, nanti dalam paragraf akan saya bahas sebetulnya. Tapi coba saya akan sedikit menyinggungnya di sini. Berbagai strategi lebih mendetail lagi di mana sebetulnya harus meletakkan tipe-tipe sentence ini gitu ya. Nah, teman-teman, simple sentence meskipun simple juga penting tuh. Terutama ini untuk diletakkan di kalimat pertama dalam sebuah paragraf deskriptif. Oh, maaf, bukan deskriptif. Dalam paragraf deduktif maksud saya. Gitu. Yang mana kalimat topik dan controlling idea-nya ada di kalimat pertama. Nanti lebih detail di selanjutnya ya, kurang lebih gitu. Jadi topik sentence nggak usah komplek-komplek, nggak usah kompon-kompon, pakai aja simple biar mudah dipahami. Makanya simple sentence juga penting untuk diletakkan di kalimat pertama paragraf deduktif. Gitu. Nah, untuk supporting sentences-nya, nah baru nih bisa dimainkan nih kompon, kompleks, atau gabungan. Nah, gabungan tolong jangan terlalu banyak digunakan karena nanti bakalan panjang semua kalimatnya. Jadi tolong dijaga juga ya tonnya antara yang pendek dan panjang gitu. Biar enak dibaca. Tuh. Nah, begitu teman-teman terkait dengan sentence types. Let's move on. Yang tadi sudah sempat kebuka sedikit. Pasti teman-teman sudah penasaran. Adjective and prepositional phrases. Yaitu menggunakan noun tapi dalam bentuk adjektif. Tuh. Maksudnya gimana? Ini teman-teman. Langsung saja dengan contohnya. Tuh. Noun, using noun. Itu noun adalah kata benda. Adjektif adalah kata sifat itu daripada menggunakan bentuk bendanya coba dirubah sedikit saja diganti dalam bentuk sifatnya dan biasanya itu ditambah preposisi untuk mengubah tonnya itu lebih akademik percaya deh coba begini
Contoh yang pertama, scientific papers are important as research reference. Tone-nya biasa aja, meskipun acceptable. Ya, sekali lagi, ini acceptable. Tapi inilah rahasianya, tips triknya untuk membuat tulisan bahasa Inggris teman-teman itu, tulisan akademik dalam bahasa Inggris teman-teman itu lebih powerful dari sisi sisi penulisan akademiknya gitu ya. Nah, akan lebih strong lagi, akan lebih sounds-nya itu lebih akademik. Misalkan yang dipilih yang kedua, scientific papers are of importance. Nah, gitu. Jadi adjektif are of importance as research references. Apakah sudah ketangkap? Jadi daripada menggunakan important, daripada menggunakan noun-nya, coba gunakan adjektifnya of importance. Contoh yang lainnya, ada 3 contoh, tenang saja. Smith's contribution is particularly significant. Oke, lempeng-lempeng aja gitu. Acceptable juga. Tapi akan terdengar lebih akademik misalkan menggunakan kalimat yang kedua. Smith's contribution is of particular significance. Jadi daripada menggunakan significant dalam bentuk noun, bisa menggunakan significance dalam bentuk adjektifnya. Jadi menggunakan adjective and prepositional phrases untuk membuat kalimat yang teman-teman tulis lebih strong. Gitu ya. Contoh yang terakhir, semoga bisa memahamkan teman-teman terkait dengan strategi kedua dalam konteks penulisan kalimat ya. This work is very interesting to researchers. Nah, acceptable tapi biasa saja kedengarannya. Coba diganti sedikit. This work is of great interest to researchers. Nah, ini. Berbeda sedikit gayanya, berbeda sedikit formatnya, komposisinya sangat menentukan rasa dalam penulisan akademik. Nah, jadi gunakan, tapi juga jangan terlalu banyak ya. Gunakan dalam beberapa teks, dalam beberapa paragraf itu coba dimasukkan di insert nih adjektif dan prepositional phrase-nya. Itu biar tulisan teman-teman tuh lebih flow-nya lebih enak, lebih fluent dibacanya dan pastinya selain terdengar lebih akademik juga lebih native ya. Gitu. Nah, terakhir namun bukan yang paling kurang penting teman-teman terkait dengan penulisan kalimat. Tadi di awal sudah saya singgung, coba gunakan academic writing phrases atau frasa-frasa akademik yang memang sudah standar. Ini banyak banget, tinggal dicari aja di internet dan bisa dimodifikasi untuk diadaptasi gitu ya. Jangan jangan plak-plak diambil karena nanti bakal kena similarity pastinya. Perlu sekali lagi kembali lagi ke yang poin atau video sebelumnya, pakai sinonim, gunakan sinonimnya. Itu. Tinggal dirubah aja dikit-dikit menggunakan sinonim. Nah, academic writing phrases itu adalah rhetorical patterns in research article. Jadi khususnya dalam riset artikel yaitu ada pattern retorik pada setiap section bahkan ya. Misalkan menulis introduction itu atau menulis metodologi atau di bagian results itu. Atau lebih spesifiknya, misalkan di introduction kita mau highlight problem, itu retorikanya seperti apa? Ada itu referensinya. Itu lengkap sekali bukunya, tinggal di search saja akan ketemu nanti judul bukunya itu Academic Writing Phrases Bank. Ya mungkin gitu ya, kayak koleksi academic writing phrases itu dalam dalam satu buku meliputi semua section dalam artikel jurnal. Gitu. Nah, kayak gimana sih realnya gitu? Mari kita lihat teman-teman. Ini saya akan berikan contoh 3 konteks ya. Selebihnya nanti teman-teman bisa pelajari untuk memadatkan isi video ini jadi tidak terlalu panjang. Misalkan, establishing the importance of a topic dalam introduction ini. Jadi
dalam establish kepentingan pentingnya topik yang teman-teman research, yang teman-teman teliti itu, kalau bisa pengungkapannya, topic sentence-nya itu jangan menggunakan kalimat yang biasa-biasa aja gitu. Pakailah ini rhetorical patterns-nya dengan dimodifikasi tentunya ya. Jadi contohnya, X is fast becoming a key instrument in bla 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 bla. Sebagai non-native English speakers, itu pasti jarang banget untuk menuliskan retoris ini ya, gitu. Contoh yang lain, is investigating X is a continuing concern with bla bla bla. Dan yang terakhir, over the past century, nah ini ada variabel waktunya. Over the past century, there has been a dramatic increase in bla 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 bla. Nah, itu seringkali kalau kita sebagai non native biasanya ekspresinya biasa aja, misalkan eh there is a dramatic increase in dana. Tapi dengan mengadopsi atau mengadaptasi rhetorical patterns ini, eh fluensinya, nadanya itu lebih lebih native sekali lagi dan lebih akademik. Nah, ini dalam konteks introduction, establishing the importance of a topic. Contoh yang kedua, highlighting a problem. Misalkan eh, biasanya misalkan X is problematic misalkan atau apa ya. There is a problem, paling gampang itu there is semuanya. There is a problem in bla 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 atau this thing bla 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 is problematic in the recent years misalkan gitu. Nah, rhetorical patternnya juga ada. Misalkan, however, these rapid changes are having a serious effect on bla 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 bla. So there is increasing concerns. Nah, enak kan? Coba. There is increasing concern that some X are being disadvantaged. Bla 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 bla. Atau yang terakhir, ini pernah saya pakai dan terbit di artikel saya, terbit di jurnal Springer. Questions have been raised about the bla 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 bla. The safety of prolonged use of. Nah, tuh. Contoh terakhir, teman-teman. Nah, untuk mengindikasi signifikansi studi. Nah, itu ada retorikanya juga. The study offers some important insights into bla 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 bla. Then the study aims to contribute to this growing area of research by exploring. Nah, coba feelingnya itu ketika dibaca itu memang agak melikuk sedikit ya, namanya juga retorika ya. Jadi ini perlu kita pelajari, tidak perlu dihafal, tinggal kalau mau nulis, misalkan itu mau nulis, eh, ditengok aja gitu. Oh ini saya pengen indicating significance nih, retorikanya gimana ya? Nah, contek-contek dikit, modifikasi sedikit gitu. Jadi eh, argumen teman-teman itu nggak lempeng-lempeng aja gitu. Jadi argumennya juga udah fluent gitu. Misalkan this project provided an important opportunity to advance the understanding of. Nah, ya kan? Itu, teman-teman. Berkaitan dengan kalimat, semoga cukup bisa dipahami tiga tipsnya. Itu, gunakan variasi. Saya ulangi lagi sebelum menutup video ini. Gunakan variasi bukan hanya simple, tapi pakai kompleks dan kompon dan gabungannya, kompleks dan kompon. Kemudian eh, pakai bentuk adjektif dari non, gitu. Adjective and prepositional eh, verb, eh, yap, itu. Kemudian yang terakhir adalah academic writing phrasesnya dimainkan, diterapkan, dicontek-contek, dimodifikasi sedikit untuk menyusun kalimat eh, di tulisan teman-teman semuanya. Sekian, sekali lagi semoga bermanfaat dan cukup bisa dipahami ya. Terima kasih banyak semuanya.